Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Silakan yang mau berdoa siapa? Siapa? Oke, Bu. Silakan, Bu. Mengisikan dulu teman-temannya ya. Syukur. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berperilaku global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berperilaku global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Pak Kami Jenderal. Ini kenapa kami? Bunga Mama. Udah berapa hari ya? Bisa diterima 6 hari. 6 hari. Sudah besok kita? Sudah besok? Belum ada niat lihat. Udah. Nanti siapa lagi selain kami? Iqbal. Kenapa Iqbal? Iqbal ini sering gak masuk ya? Ya. Katanya malas. Kemarin kesiangan ya? Kemarinnya lagi motornya rusak. Iya. Jangan diikuti ya hal yang seperti ini ya. Kalau nggak sekolah, kasihlah kabar ke sekolah. Biar tahu ya. Kalau sakit bisa dijenguk, bisa dibawa makanan biar sehat gitu. Apalagi belajar itu penting ya. Baik anak-anak, hari ini kita pelajaran apa? Ya, IPAS. Namun sebelum kita mulai pelajaran, Pak kepengen kamu fokus di pembelajaran ini. Jadi Pak akan melakukan yang namanya teknik stop ya, biar kami fokus ke pembelajaran kita di kelas tadi. Oke? Ya, ini pernah kita lakukan ya? Nah, sebelumnya. Jadi kalau kemarin ada yang apa? Ada yang nangis. Siapa yang nangis kemarin? Satu kelas nangis semua. Ada yang Ada yang nangis. Ada yang tertidur malahan. Ada nggak kemarin? Baik. Anak-anak, silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman. Entah itu mau nyender,
Entah itu kepalanya mau disandarkan ke meja boleh. Ya, pokoknya senyaman mungkin ya. Jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu nantinya. Contohnya Pak, meja saya nggak rata, punya geser ya. Jangan sampai bolong nanti celananya. Baik anak-anak, silakan. Pak, kepengen kamu fokus, silakan dalam hitungan ketiga, ya hitungan ketiga silakan kamu tutup mata kalian ya. 1, 2, 3, silakan. Oke, tidak ada gerakan lain selain fokus. Wanita silakan fokus, fokus dan fokus. Tidak ada gerakan tambahan lainnya. Silakan duduk senyaman mungkin, serileks mungkin. Ya, nah aku bayangkan saat ini kalian berada di lembah yang sejuk, duduk di pondok, menikmati pemandangan yang ada di sekitar kalian. Silakan kalian hitung 1 sampai 5 dalam hati kalian. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan proses masuknya angin dari ujung kaki kalian sampai ke ujung rambut kalian. Hirup udara perlahan, lepaskan, buang lewat mulut kalian. Rasakan kembali angin itu lewat dari kaki kalian. Tarik nafas dalam-dalam, pelan-pelan, tahan 3 detik. Buang, silakan buang perlahan. Silakan ulangi sekali lagi. Anginnya semakin sejuk. Silakan rasakan anginnya melewati ujung kaki kalian. Hirup, tahan selama 3 detik. Buang secara perlahan. Oke, silakan anak-anak secara perlahan buka mata kalian secara perlahan. 1, 2, 3. Silakan buka. Boleh lihat sekeliling kalian. Minta ada yang berani menceritakan apa yang kalian rasakan selama proses dari terapi tadi. Silakan yang berani. Ada yang berani? Atau belum sadar ya? Nah, masih berada di lembah tadi, di pondok tadi. Hedri, boleh minta refleksinya apa ya Hedri rasakan tadi? Ya, pondok di dekat pantai. Ada pantai Pak tadi. Apa tuh? Di Pak kepengen perasaan Hedri ketika seperti itu. tadi Pak saya merasakan Dingin gitu. Berarti Hedri butuh selimut ya dingin. Ada yang lain? Siapa? Dias. Kata ngomong Dias tadi. Kita minta yang perempuan wakilnya siapa yang mau berbagi perasaan? Rumput boleh, rumput boleh. Apa yang Rumput rasakan tadi? Senang, lega, lega ya. Oke, lega. Lidah nih apa yang dirasakan? Apa? Dingin. Dingin ya? Ini apa yang dirasakan? Dingin.
Oh iya. Baik ya. Jadi fungsi Pak melakukan tadi biar kalian fokus ya. Biar kalian fokus. Anak-anakku, melalui teknik stop kita bisa fokus ke dalam kelas. Ya, kita bisa fokus ke dalam kelas. Ya, artinya ketika kita melakukan sesuatu itu harus fokus. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pelajarannya ada yang masih ingat? Rangka, sendi dan ada yang masih ingat? Rangka itu apa? Tulang, boleh. Ada lagi? Rangka yang melindungi organ penting. Oke, sendi yang bisa menjelaskan sendi apa? Sendi penghubung antar tulang. Oke, penghubung antar tulang. Ada lagi otot, sekarang otot. Otot itu kalau bahasa kita apa tadi? Kuat ya. Kita kemarin bikin apa? Bikin gambar angka ya. Baik, berarti setidaknya kalian masih ingat ya apa yang sudah kita pelajari kemarin. Hari ini kita tetap akan membahas tentang hal yang sama, tetapi lebih ke komplit ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yang pertama, kalian mengenal rangka, sendi, dan yang kedua, nanti kalian akan simulasi tentang rangka, sendi, kalian berkelompok nanti. Yang ketiga, kalian akan mendemonstrasikan rangka, sendi, dan menjelaskan fungsinya. Itu yang akan kalian capai nanti, ya. Kemudian nanti Pak akan melakukan asesmen ya. Asesmen yang pertama asesmen awal itu sudah Pak lakukan. Kemarin Pak bagikan pertanyaan ya. Pak pernah nanya hobi kalian apa? Minat kalian apa? Satu lagi apa kemarin? Bakat. Sudah diisi kan kemarin? Melalui pemetaan itu nanti Pak akan mengelompokkan kalian ya. Dalam LKD ini nanti kalian akan praktek buat produk atau tugas ya. Itu dipresentasikan ke depan ya. Itu asesmennya. Kemudian nanti ada demonstrasi itu bakal penilai juga penampilan kalian ya. Kemudian yang terakhir Pak akan melakukan asesmen sumatif. Jadi nanti kalian bakal kasih soal, tapi soalnya itu di dalam video ya, di dalam video ada suara juga. Biar kenapa Pak tampilkan seperti itu? Semuanya di kelas ini ada yang belum lancar kan bacanya? Ada kan yang belum lancar? Siapa yang belum lancar? Ini dan jadi kalau Pak tampilkan seperti itu nanti kita paham dan hadir. Baik anak-anak, setelah ini Pak akan menayangkan video tentang materi kita. Jadi silakan nanti kamu catat di buku mana yang hal-hal yang penting, silakan dicatat dan disimak ya. Paham? Oke, kita saksikan ya.
Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Iya, pelajaran IPA. Sudah siap? Siap nonton? Oke, Pak putar ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu. Rangka tubuh manusia terdiri dari 206 tulang yang saling bersambung dengan bantuan sendi dari satu tulang dengan yang lainnya. Rangka manusia juga dibedakan menjadi 3 macam, yakni rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. 1. Rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala berfungsi melindungi otak manusia dan organ-organ di wajah. Rangka kepala meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang-tulang tengkorak wajah terdiri dari 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau luku, dan 1 tulang lidah. Tulang pelindung otak terdiri dari 1 tulang dahi, 1 tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang baji, dan 2 tulang tapis. 2. Rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai atau hulu, badan, dan tajuk pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang-tulang bahu terdiri dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangkah. Tulang-tulang panggul terdiri dari 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. 3. Rangka gerak. Rangka gerak terdiri dari rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas atau tangan terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pemumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Rangka anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Fungsi rangka. Berikut adalah fungsi dari rangka manusia. 1. Menegakkan tubuh. 2. Sebagai alat gerak pasif. 3. Memberikan bentuk tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah-darah baru. 5. Melindungi organ-organ tubuh lunak dan penting. 6. Tempat melekatnya otot yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Otot adalah jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Otot mempunyai 3 sifat, yaitu 1. Kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. 3.
Elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 1. Otot polos. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran kemih, dan lain-lain. Otot polos berbentuk gelembung seperti potongan-potongan kayu. Otot polos bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Misalnya saat bernapas, otot yang berada di diafragma secara otomatis mengembang atau menepis tanpa kita perintahkan. 2. Otot lurik. Letak otot lurik menempel pada rangka. Otot lurik berbentuk serabut seperti serabut kabel. Otot lurik dapat dikendalikan secara sadar dan sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Misalnya saat mengangkat benda, otot lurik akan berkontraksi dan membuat kita mampu untuk mengangkat benda. Saat mengunyah, otot lurik pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. 3. Otot jantung. Otot jantung hanya terletak di dinding jantung saja. Otot jantung berbentuk serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Otot jantung bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Misalnya saat kita bermain, berolahraga, atau tertidur, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. 1. Sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak. 2. Sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contoh sendi geser adalah sendi yang terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. 3. Sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat memberikan gerakan 2 arah. Contoh sendi pelana adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contoh sendi engsel adalah sendi pada lutut dan siku-siku. 5. Sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang punya gerakan 2 arah, bisa depan belakang atau kanan kiri. Contoh sendi gulung adalah sendi pada tulang rahang, serta antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. 6. Sendi peluru. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha dan sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang badan. Demikian penjelasan tentang rangka, otot, dan sendi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Baik, gimana perasaannya sudah nonton layar tancap ini? Hah? Senang nggak belajar kayak gini? Senang nggak? Ada gambar-gambarnya? Tidak? Ngerti? Apa yang disampaikan oleh video tadi? Kira-kira siapa yang masih ingat? Berdasarkan video yang kalian tonton tadi, siapa yang bisa menjelaskan jenis-jenis tulang? Tulang belikat. Satu-satu yang berani angkat tangan. Tulang rahang. Gimana tulang rahang, Bu?
Kalau minggu tuh gimana minggu ya? Minggu. Minggu. Ayo, siapa lagi? Tidak nih apa? Oh, ini Rahang ya. Apa lagi? Tulang apa? Tulang belakang atau tulang tingkat? Oke, sekarang fungsi tulang ada yang tahu? Ya, berdasarkan yang kalian amati di video tadi. Yang satu-satu lah. Menegakkan tubuh, melindungi organ yang penting, laki-laki. Apa? Oke. Sebagai alat pasif ya, itu yang penting ya. Tulang itu sebenarnya alat pasif ya. Diam kan tulang itu? Tanpa bantuan otot dan sendi dia tidak bisa bergerak. Oke, yang berikutnya otot. Ada yang bisa menyebutkan macam-macam otot tadi? Aduh, berani angkat tangan saya Pak gitu. Oke, Hendri lagi. Berkolong. Iya. Boleh. Iya. Terpana. Itu ratu mana? Mana itu sendi ya? Oke, lalu. Oh, jantung ada otot berarti ya. Yang lain? Sekarang fungsi otot. Fungsi otot. Tadi tahu kan otot itu sama dengan fungsinya apa sekarang? Apa? Sebagai? Betul? Gerakan tangan. Untuk mengangkat fungsi otot secara umum ya itu sudah untuk menggerakkan anggota tubuh. Sekarang kita ke sendi. Ada yang namanya sendi di kelas ini? Bukan sendi ya? Berarti mamanya dulu ngasih nama anaknya terinspirasi pelajaran IPAS ini. Ya, sendi ya? Mama kamu sendi apa sandi? Oh, sandi. Oke, sendi. Apa lagi yang bisa nyebutin? Nah, tuh. Apa ini? Pensel. Sendi bukan. Sendi apa tadi? Sendi pelan apa? Sudah sendi peluru tadi sendi kami yang belum. Sendi bukan sudah. Sendi mana sudah? Satu lagi dulu. Sendi? Pensel sudah disebut ya tuh. Oke. Sekarang fungsi sendi. Untuk menyatukan tulang. Aku tadi nyebut sendi apa? Pensel. Pintu ada apa ini? Ada? Pensel. Pintu itu kalau misalnya dilepas bisa tidak dia goyang-goyang? Hah? Sama tidak dengan pensel kita ini fungsinya? Berarti itu untuk menggerakkan pintu ya. Berarti ya konsepnya sekarang ya. Jenis-jenis tulang, jenis-jenis rangka, jenis-jenis sendi dan jenis-jenis otot. Oke, sekarang karena sudah paham, Pak mau kalian bikin sebuah karya ya, produk ya. Nanti Pak bakal bagikan KPD dan kalian bakal
Pak bagi ke dalam kelompok berdasarkan apa yang sudah Pak amati kemarin dengan kalian ya. Jadi nanti silakan berkelompok sesuai dengan nama yang sudah Pak sebutkan. Ini sudah Pak catat kemarin itu mana-mana yang kelompok 1, 2, dan 3. Nah ya, nanti berkelompok. Kelompok 1 Puput, kelompok 2 Reni, ini kelompok 1 Puput, kelompok 2 Reni. Saya ulangi ya. Kelompok 1 yang pertama Puput, yang kedua Reni, ketiga Vera, keempat Moni, kelima Pak ini nggak hadir ya. Berikutnya Aisyah, kemudian Lidani. Yang kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Yang pertama Dias, kedua Eza, ketiga Sandi, berikutnya Isan, kemudian Tiara PS dan Zaskia. Tiara. Lanjut. Dapat nanti. Oh ya dapat ketinggalan. Kinestetik. Nomor 3 ya. Redli, warga sekolah, Irwan, Aldo, Marini, Winda, dan Ade. Silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Porsinya diangkat ya, jangan digeser ya. Silakan, cepat. Ya, boleh di depan, Berhadapan ya. Enggak usah di depan. Oke, ini Pak bagikan lembar kerjanya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ini tugasnya. Kelompok 2. Kelompok 2 bikin. Oh, ada ya? Iya. Oh, ini aku bagikan ya. Ini kelompok 3. Oke, silakan. Silakan perhatikan dulu ke depan. Silakan lakukan. Redli. Kenapa Redli? Dengarkan ya. Silakan kerja kelompok. Berdiskusi. Nanti Pak akan nilai itu maksudnya siapa yang paling aktif di kelompok itu berarti nilainya Pak besarkan ya. Tapi yang kurang diam. Jadi di diskusi kelompoknya berarti nilainya agak kecil ya, agak kurang ya. Oke, paham ya? Ingat lembar kerjanya dibaca dulu, perintahnya jangan langsung gawe. Iya, baca ke depan. Satu aja, cuman semuanya maju gitu ya. Oke. Oke, waktu pengerjaan Pak kasih waktu 10 menit cukup ya. Oke, mulai dari sekarang silakan ya. Cepat kerja kelompok. 10 menit sesuai bahan yang sudah Pak instruksikan di kemarin. Apa? Oke, silakan. Boleh Pak dulu. Satu orang aja ya. Enggak nih, ini slide yang kemarin, ingatkan seperti yang kamu bikin kemarin. Iya. Dikata saya nanti kamu presentasi. Tapi bagus dikatakan biar besar gitu ya. Jadi nanti pas presentasi tinggal besar dibacakan ya.
Ingat waktunya 10 menit. Yang bawah jam ingat jamnya. Apa? Iya. Siapkan barang yang habis bagi register ya. Ada yang golden, ada yang meleleh. Jarumnya siapkan, gelarnya siapkan. Ya? Apa? Oh, baik. Enggak, satu lagi. Nanti lanjut tugas ya. Kartunya mana yang nak kamu? Hah? Oh, lebih bagus itu. Jadi teman-temannya bisa baca. Iya, tulisannya taruh sini. Atau langsung tulis di sini atau pindahkan di sini tulisannya. Ya, ya. Ya. Jangan lupa ditulis judulnya ya. Judulnya itu mungkin. Angka, ya. Mana? Coba yang merah. Ini ya. Bebas, bebaskan berkreasi ya. Mau ditambah gambar boleh. Mau dikasih bunga-bunga boleh diatur. Jadi bagi tugas ada yang nulis, ada yang hias. Iya. Sini aja di sini di dalam sini dulu. Berdiri, jadi dapat banyak. Aku yang baca. Kalau bukan yang penting, tapi iya, nggak bacanya. Kira-kira itu. Bantu yang yang lurus kan harus jadi nanti tinggal tempel ya. Ini juga tinggal seluruhnya juga habis lagi. Biar ada apa nulis. Kenapa buat lihat
nggak usah itu langsung materinya aja, nanti ini bisa sambil baca. Kayak gini kan pembukaan tuh, materinya aja langsung jelaskan di sini apa apa, nah ini aja sendi macam-macam sendi fungsinya ya gitu. Siapa jarumnya, talinya mana benarnya? Giginya sudah siap belum? Giginya mana? Oke, waktunya tinggal 7 menit lagi. Ayo, gerak, gerak, ikut, ikut. Ayo, bantu, bantu ini. Mana tugas nulis, ada tugasnya kan? Masang di. Ada. Kepala itu jenis sekali, gitu. Iya, dia bisa ditulis kasih dengan temannya yang coba tuh main jangan sampai salah pasang. Bisa ya? Ayo kakinya langsung sambung aja lagi. Kakinya. Kaki dengan kaki, tangan dengan kepala, sama tangan dua dari dikit ya. Ya, mana ini kakinya? Mana kakinya lagi? Harus hilang ini kakinya. Ini kakinya belum gunting ini.
Iya. Kita dong. Biasanya yang jago ini. Hah? Mana? Iya, itu tangan. Ya. Ya, ya, ya. Lidinya sudah siap belum? Berapa buah lidinya kemarin? Jangan lihatnya, jangan ngambil lidi. Memiliki kekerasan. Iya. Jadi sama dia. Ya. Tidak apa. Ya. Itu tadi kalau jangan lihat ini. Maka itu manusia gitu. Ayo, di sini boleh pakai spidol yang lain boleh. Ya. Oke, udah dilakukan belum? Kalau saya silakan disambung pakai ya, jadi ya, ya. Kesel ya. Oke, mau kuliah 5 menit lagi. Ayo. Waktunya 5 menit. Lima menit lagi. Iya. Ini oke, yang sudah selesai. Iya, betul.
Rangka manusia. Rangka manusia. Rangka manusia. Dan sini selesai. Tenangkan saya. Ya. Enggak. Cuma langkah-langkah kami. Oke, berarti yang presentasi duluan kelompok Dua. dua. Silakan ke depan semuanya. Yang lain sambil nyimak ya. Sambil nyimak, sambil mengerjakan boleh. Nggak boleh? Ya, ini satu aja ya. Ya, ada yang megang kayak gitu, ada yang baca, ada yang megang. Oke, silakan ya. Silakan. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang rangka tubuh manusia dan sendi manusia. Silakan. Sebutkan posisi sendiri di sini gitu. Sisi rahang terdapat pada bagian terdekat. Pokoknya kelompok ini Terdapat mau sambil badannya yang ditunjukkan ya. di peluru terdapat pada bagian pundak. Di ecer terdapat bagian siku-siku. Di pelana terdapat bagian tulang bagian. Sekian, terima kasih. Di peluru digeser terdapat di ecer terdapat pada digeser terdapat pada Baik. Ini anak-anak ini dari kelompok. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Boleh? Ada nggak? Ya, ada. Kalau ada silakan ditutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Dan gawe Oke, siapa lagi yang selesai? kami Kelompok? satu. Satu, silakan. Oke, yang sudah silakan besok ya disimak semuanya. Kita saling mengakhiri. Nadanya nyamping, jangan membelakangi kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul cerita rangka, otot, dan sendi. Rangka, fungsi rangka di tubuh manusia antara lain:
A. Menegakkan tubuh. B. Tempat meletaknya otot. C. Membentuk tulang. D. Melindungi organ tubuh yang penting. E. Tempat membuat sel-sel darah merah. Sendi. Fungsi sendi. Sendi membuat beberapa tulang di tubuh kita dapat ditekuk dan diputar. Otot. Fungsi otot penggerak tubuh sehingga kita dapat berlari dan melompat dan berjalan melakukan gerakan lainnya. Sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila teman-teman ingin bertanyakan, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Yang kurang paham dari kegiatan kelompok 1 boleh. Ayo silakan, jangan takut, jangan ragu, boleh silakan berdiri kakak. Nggak ada rahan dia. Dia nanya rahan itu apa? Yang nggak ada makanya dia nanya. Kalau sudah ada di sana, berarti nggak perlu dia tanyakan. Nanti jauh sama rahan. Ya, soal TV. Iya, boleh. Bukannya tulang, bukannya otot, Ya. otot lurik gimana? Otot lurik gimana? Gunanya apa gitu? Silakan berpendapat gitu. Dia nanya. Kalau saya itu menjelaskan otot secara umum ya. Dia nggak spesifik otot lurik apa. Tadi otot ada berapa tadi? Otot jantung nggak tahu fungsinya. Ya, yang dia tanyakan apa? Otot. Oh, lurik yang Semuanya bisa? Paham ya? Oke, cukup ya, silakan tutup. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salam. Oke, silakan duduk. Selesai kalau tiga. Selesai. Oke, kalau selesai silakan maju. Ya. Nanti kalau membuat sama ya nanti kumpulkan dulu durasi. Ya. Boleh. Oke, ada rasa bikin siapa hari ini? Siapa yang mau menghasilkan yang ngomong? Ledri, silakan Ledri. Yang lain perhatikan ya. Nanti boleh bertanya juga. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurnya saya di sini saya ingin menjelaskan tentang neraka sendi dan otot hasil karya kami dari kelompok 3. Ini sebagai untuk menggerakkan tangan dan bahunya. Yang tengah ini untuk memegang menahan tubuh. Sampai di situ saja cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga pertanyaan. Pak, Bentar, saya dengan Ledri bukan sama Pak Ledri. Ayo Ledri. Satu angkat tangan saya. Menunjuk siapa Ledri? Ya. Untuk menyambungkan tangan dan bahu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menggerakkan tangan dan bahu.
Ya, sebagai apa dia tadi? Sendi Excel. Oke, sebagai sen. Boleh yang lain makanya. Yes. Nah, lupa dia mau ngapain. Boleh mempertanyakan tentang Boleh. Tanyakan aja. Apa? Ngomong lah. Biar dia ngomong lah. Oke, cukup berarti silakan tutup, tidak ada pertanyaan lagi. Salam dulu, tidak boleh langsung itu. Dengan kawan-kawan bukan dengan kawan. Saya tutupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Baik, anak-anak. Tadi sudah ditampilkan dan dikerjakan hasil dan karyanya dengan bermacam-macam produk ya. Ada yang gambar, ada yang catatan, dan ada yang berbentuk karya orang ya. Pak akan memberikan penguatan, memberikan sedikit pertanyaan. Dari yang kalian tampilkan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan itu materi apa yang kamu dapat? Ilmu apa yang kamu dapat? Ilmu baru apa yang kamu ketahui sekarang? Ayo, siapa yang berani? Oh, aku setelah bikin ini berarti saya paham ini apa gitu ya. Setelah saya bikin ini, saya sangat mengerti tentang sendi dan Excel. Oke, ada lagi? Belum ya, ininya dalam bahasa kita sehari-hari rangka itu sama aja dengan tulang. Fungsinya untuk menggerakkan tubuh, untuk menegakkan badan. Sendi itu apa? Sendi itu penghubung antara tulang. Otot itu apa? Fungsinya untuk menghubung dan menggerakkan anggota tubuh. Paham ya? Baik, para saya paham ya tentang materinya atau berdasarkan kerja kalian tadi? Setelah ini, ya, setelah ini Pak akan mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini. Maka Pak akan lakukan asesmen atau penilaian, ya. Silakan anak-anak siapkan dulu kertas satu lembarnya. Ya, satu lembar. Jangan lupa tulis seperti biasa. Nama, itu apa? Kelas mata pelajarannya. Ya, nama kelas mata pelajaran. Siap? Kalian cukup menuliskan jawaban yang menurut kalian benar. Umpamanya gini. Nomor 1. Titik, apa pilihan kalian namanya apa? Umpama Isa milih A, berarti cukup tulis terus A. Oke, nomor 2. Pertanyaannya. Marini milih apa? Umpama nomor 2. B, berarti bisa nulis ya? Coba tulis nomor 2. Nomor 1 dulu. 1. Oke, 2. Sampai 10 coba. Ya. Silakan tulis dulu 1 sampai 10 karena soalnya ada 10 ya. Nama dan apa? Bisa berarti nulis angkanya. Nulis huruf abjad bisa juga ya. Oke. Siap ya? Siap. Tampilkan soalnya dalam bentuk video.
biar asik gitu ya. Asesmen, sumatif, akhir pembelajaran, mata pelajaran, IPAS. Materi, bagaimana tubuh bergerak. Sebelum mulai mengerjakan asesmen ini, tulislah terlebih dahulu nama dan mata pelajaran di kertas yang telah disiapkan. Pilihlah jawaban yang benar dengan menulis di kertas yang disediakan pada pilihan huruf A, B, C, dan D. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan rangka tubuh manusia? A. Jaringan otot yang bergerak. B. Kumpulan tulang yang memberi bentuk dan dukungan. C. Sistem peredaran darah. D. Organ pencernaan. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan rangka tubuh manusia? A. Jaringan otot yang bergerak. B. Kumpulan tulang yang memberi bentuk dan dukungan. C. Sistem peredaran darah. D. Organ pencernaan. Soal nomor 2, sendi manakah yang memungkinkan gerakan putar? A. Sendi peluru. B. Sendi aksel. C. Sendi putar. D. Sendi datar. Soal nomor 2, sendi manakah yang memungkinkan gerakan putar? A. Sendi peluru. B. Sendi aksel. C. Sendi putar. D. Sendi datar. Soal nomor 3, tulang mana yang membentuk sendi siku? A. Humerus, radius, dan ulna. B. Femur dan tibia. C. Tulang tengkorak. D. Tulang rusuk. Soal nomor 3, tulang mana yang membentuk sendi siku? A. Humerus, radius, dan ulna. B. Femur dan tibia. C. Tulang tengkorak. D. Tulang rusuk. Soal nomor 4, apa nama otot yang bekerja secara sadar? A. Otot polos. B. Otot jantung. C. Otot rangka. D. Otot tidak sadar. Soal nomor 4, apa nama otot yang bekerja secara sadar? A. Otot polos. B. Otot jantung. C. Otot rangka. D. Otot tidak sadar. Soal nomor 5, berapa jumlah sendi di tubuh manusia dewasa? A. 100. B. 200. C. 300. D. 400. Soal nomor 5, berapa jumlah sendi di tubuh manusia dewasa? A. 100. B. 200. C. 300. D. 400. Soal nomor 6, fungsi utama dari otot rangka adalah A. Menggerakkan organ dalam. B. Memompa darah. C. Menggerakkan tubuh dan menjaga postur. D. Menyaring racun. Soal nomor 6, fungsi utama dari otot rangka adalah A. Menggerakkan organ dalam. B. Memompa darah. C. Menggerakkan tubuh dan menjaga postur. D. Menyaring racun. Soal nomor 7, apa nama sendi yang terdapat di antara tulang paha dan tulang panggul? A. Sendi aksel. B. Sendi peluru. C. Sendi putar. D. Sendi datar. Soal nomor 7, apa nama sendi yang terdapat di antara tulang paha dan tulang panggul? A. Sendi aksel. B. Sendi peluru. C. Sendi putar. D. Sendi datar. Soal nomor 8, otot manakah yang tidak memiliki kemampuan untuk berkontraksi secara sadar? A. Otot rangka. B. Otot jantung. C. Otot polos. D. Keduanya B dan C. Soal nomor 8, otot manakah yang tidak memiliki kemampuan untuk berkontraksi secara sadar? A. Otot rangka. B. Otot jantung. C. Otot polos. D. Keduanya B dan C. Soal nomor 9, bagaimana cara otot menghasilkan gerakan? A. Dengan meregang. B. Dengan berkontraksi. C. Dengan mengendur. D. Dengan menyusut. Soal nomor 9, bagaimana cara otot menghasilkan gerakan? A. Dengan meregang. B. Dengan berkontraksi. C. Dengan mengendur. D. Dengan menyusut. Soal nomor 10, apa yang dimaksud dengan ligamen? A. Jaringan yang menghubungkan otot ke tulang. B. Jaringan yang menghubungkan tulang ke tulang. C. Jaringan otot yang bergerak. D. Bagian dari sendi. Soal nomor 10, apa yang dimaksud dengan ligamen? A. Jaringan yang menghubungkan otot ke tulang. B. Jaringan yang menghubungkan tulang ke tulang. C. Jaringan otot yang bergerak. D. Bagian dari sendi. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga kalian menikmati asesmen ini.
Oke, gampang kan? Gampang aja soal kayak gini. Silakan sini. Untuk kan jangan lupa tulis namanya ya. Oke. Nggak ada nilainya nanti. Silakan temukan namanya. Sudah semua ya? Sudah semua. Ada yang belum? Ada yang belum? Siapa yang belum? Hah? Oke anak-anak. Jadi berdasarkan proses pembelajaran kita yang telah kita lakukan tadi, Pak kuatkan lagi ya, Pak tekankan lagi. Tulang itu ada bermacam macam-macam, ada beberapa jenis. Yang pertama, tulang paha, oke, sendi, oke, selesai. Sekarang Pak mau kalian satu orang saja ya, satu orang perwakilan merefleksi bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti suatu pembelajaran seperti ini. Silakan. Oke, lihat nih. Senang, apa lagi? Ceria. Bahagia, oke. Bahagia. Bahagia. Ade. Oke. Baik, anak-anak. Jadi sebelum Pak tutup, Pak akan menjelaskan nanti minggu depan kita akan belajar materi rangkaian listrik. Jadi berubah, hari ini belajar tentang rangka, minggu depan kita belajar tentang listrik. Maka lebih mengasihkan karena kita belajar merangkai listrik yang sesuai kebutuhan di rumah ya. Ya anak-anak, silakan Pak rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan setelah ini pimpin doa. Ya, pimpin doa. Siapa yang mau? Mau tadi? Tadi siapa tadi? Oke, sekarang laki-laki. Edri, silakan Edri. Oke, siapkan dulu semuanya. Ya, nanti itu di bawah. Siapkan ini. Oh, kalian. Oke, kondisikan dulu Edri. Silakan Edri. Ayo tinggalkan dulu pekerjaannya kita. Ya, nanti itu boleh dibawa pulang ya. Hasil kerja nanti boleh ditempel di kelas, boleh dibawa pulang ya. Oke. Kita ganti ya Mbak Edri pimpin doa ya karena dia belum siap ya. Ayo.
Makasih ya Kak untuk pembelajarannya hari ini. Semoga pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat, lengkap ilmunya ya. Setelah ini silakan pulang ke rumah masing-masing, gak usah main kemana-mana lagi. Jangan mampir di jalan lagi main ke Jambu, Orangga, sering kalian duduk di jalan ya. Atau mampir duduk di atas jembatan, boleh ya. Boleh dulu rumah baru main. Ngerti? Yang ganteng boleh pulang-pulang. Oke, yang merasa jelek boleh pulang. Sini kita balik, boy. Laki-laki baru beres-beres dulu ya.